Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan Pujianto MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Lain Widiasari dengan NIM 9335000920, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum mengenai berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu amal soleh yang amat mulia. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali tentang keutamaan-keutamaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana," yang berarti sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Para ulama Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu adalah wajib. Perintah berbakti kepada orang tua terletak langsung setelah perintah beribadah kepada Allah, disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah. Maka dari itu, apabila kalian ingin mencari amalan di mana amalan yang maksimal setelah sholat, amalan yang mana dengan itu dosa bisa digugurkan, amalan yang mana dengan itu cinta bisa diraih, ada orang tua kita. Maka dari itu, apabila Anda dititipi orang tua oleh Allah, orang tua tinggal bersamamu, maka rawatlah dengan baik. Barangkali Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kalian lewat orang tua kalian. Barangkali Allah ingin menghadirkan cintanya melalui orang tua kalian. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, hasil kerja keras kalian kalau kalian itu sukses itu cuma 30%. 70%-nya disitulah tangisan ibunda kalian saat berdoa. Disitulah peluh keringat ayah untuk anak-anaknya. Seperti kisah Siti Hajar dan Ismail. Di situ siapa yang lari bolak-balik dari sofa ke Marwah? Siti Hajar. Tetapi siapa yang mendapatkan airnya? Ismail. Itulah contoh dari tawakal orang tua untuk anak-anaknya. Selamanya anak tidak akan pernah bisa balas budi ke orang tua. Anak tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Orang tua menjaga anaknya dengan sangat ikhlas, menyayangi, melindungi, merawat. Sedangkan anaknya, seorang anak menjaga orang tua, merawat orang tua cuma sebentar saja sudah mengeluh. Banyak tidak ikhlasnya. Apabila orang tua sakit, anak-anaknya berebut, maksudnya berebut untuk enggan merawatnya. Kita lihat ibu. Di saat dia sudah tidak lagi bisa melihat dengan sempurna, memberikan kacamatanya saja sudah perhitungan. Padahal kalau Anda gendong dia dari Jakarta sampai ke Makkah, kembali lagi ke Jakarta, belum tentu dapat menembus satu tetes darahnya saat melahirkan. Berapa daging robek saat dia melahirkan. Maka dari itu, bawalah dia, rawatlah dia dengan baik, sedangkan dia bahagiakan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang dimaksud adalah Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah Tuhan selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepadanya, dan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada orang tua, kepada keduanya. Berkata saja sudah tidak boleh, apalagi membentak. Kasihilah, lemah lembutlah kepada keduanya. Jangan sampai kalian berkata kasar kepada kedua orang tua, apalagi di saat mereka sudah berada di usia yang lanjut atau berada di masa tua mereka. Dosa terbesar di antara besar yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah hukukul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian sebesar-besar dosa yang paling besar? Maka sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, dan camkanlah persaksian palsu dan perkataan bohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah meletakkan perintah berbakti kepada kedua orang tua langsung setelah perintah beribadah kepada Allah, dan juga meletakkan dosa besar yang kedua setelah menyekutukan Allah. Sebesar dan sepenting itu makna dari berbakti kepada kedua orang tua di dalam Islam. Sehebat apapun prestasi akademikmu, kalau tidak memuliakan orang tua, maka sama saja hampa di hadapan Allah SWT. Sedikit bercerita, ada seorang laki-laki, kata Nabi, kalau dia datang, maka mintalah doa kepada dia, karena doanya makbul, dikabulkan oleh Allah SWT. Para sahabat heran, kemudian berkata, kami yang hidup bersama engkau, kami yang ikut berperang bersama engkau, kami yang sholat di Masjid Nabawi bersama engkau, tetapi kenapa doa dia lebih makbul daripada kami? Malah kami yang minta doa kepada dia. Tetapi Rasulullah tidak menjawab. Pokoknya kalau nanti dia datang, minta doa kepada dia, karena doanya makbul. Tapi dia baru datang ke Madinah setelah Rasulullah wafat, padahal mereka ada di satu zaman. Tapi mengapa dia tidak pernah datang menemui Rasulullah saat Rasulullah masih hidup? Ternyata dia menjaga ibunya di Yaman. Mengapa doanya makbul? Karena keutamaannya berbakti kepada ibu. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah sosok pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ia senantiasa merawat dan menuruti segala perintah dari ibunya. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa Rasulullah yang pada saat itu berada di Madinah. Kemudian ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Kemudian Uwais menuju Madinah dan langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayangnya, Uwais tidak bisa menemui Rasulullah karena pada saat itu Rasulullah berada di medan perang. Teringat pesan ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah yang saat itu berada di rumah. Tak lupa ia menitipkan salam untuk Rasulullah. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah selalu memenuhi keinginan ibunya. Saat itu sang ibu yang sudah tua ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi saat itu yang tidak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan ibunya. Dari Yaman, perjalanan ke Makkah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang biasanya pergi ke Makkah menggunakan unta yang membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir,
untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa pergi ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Banyak orang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais sudah mencapai 100 kg. Saat musim haji, ia sudah merasa otot-ototnya sudah kuat untuk mengangkat beban berat. Kemudian dia pun menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Kemudian di depan Ka'bah, ibunya menangis dan Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Ibunya heran kemudian bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Kemudian Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Uwais. Penyakit belang yang dideritanya langsung sembuh seketika itu. Hanya tertinggal bulatan kecil di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar dan juga Ali untuk mengenali Uwais dan meminta doa kepadanya. Orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah mereka yang masih bertemu dengan orang tua mereka, namun terhalang mengecap manisnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, selagi orang tua kita masih hidup, maka rawatlah dia, jagalah dia, sayangilah dia dengan baik. Jangan sekalipun berkata kasar, jangan sekalipun bentak, atau jangan sekalipun durhaka kepada mereka. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai berbakti kepada orang tua. Apabila ada salah kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.